warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur Allah berikan kita panjang usia dan sehat walafiat. Kita bersyukur Allah berikan kekuatan hidayah dan iman. Maka yang pertama sebagai syukur kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang berkumpul dalam satu majlis atau tempat lalu dia membaca alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka janjinya Allah dan Rasulnya mereka semuanya tidak akan merugi di hari kiamat. Makanya siapapun ustadz, siapapun penceramah atau siapapun pembawa acara biasanya diawali dengan alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu ternyata ada hadisnya riwayat Imam Ahmad biar kita tidak merugi di hari kiamat. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu beruntung, yang selalu bahagia dunia dan akhirat. Bapak, Ibu semuanya pagi ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berkahi usia kita dan semoga datangnya kita pada pagi ini tercatat sebagai pahala ibadah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang perlu dicatat, dipersiapkan handphone dan catatannya. Insya Allah catatan di buku dan handphonenya akan jadi saksi kita di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah surat dalam Quran kita sepakati jumlahnya ada 114 surat. Itu disepakati oleh para ulama, jumlahnya ada 114 surat. Sedangkan ayat berapa jumlahnya di sini banyak terjadi pendapat yang berbeda. Tapi umumnya kita menyebutnya jumlah ayatnya 6.666 ayat. 6-nya ada 4 kali. Sedangkan juznya kita sudah sepakat ada 30 juz. Al-Quran suratnya jumlahnya berapa tadi? 114. Ada surat dalam Al-Quran, ada surat dalam Al-Quran, dan nama suratnya ini abadi sampai akhir zaman. Nama suratnya adalah An-Nazi'at di nomor urut ke-79. Jadi ada ayat Al-Quran nomor urut ke berapa tadi? 79. Itu nama suratnya adalah An-Nazi'at. Ke saya yuk sebentar. An-Nazi'at itu mencabut. Apa namanya? Mencabut. Maksudnya mencabut apa? Yaitu malaikat pencabut. Dalam hal ini yang dicabut bukan sesuatu yang lain kecuali ruh atau nyawa. Jadi ada dalam Quran nomor urut ke-79, nama suratnya adalah surat malaikat pencabut apa? Nyawa, atau tertulis dan diabadikan dalam Quran namanya An-Nazi'at, pakai ain ya, An-Nazi'at, bukan Naji'at. Kita tuh sering Nazi'at jadi apa? Naji'at. Ada nama jin dalam Quran tertulis An-Namal, namanya Ifrit, tapi di kita sering nyebutnya Ifrit. Karena mungkin karena lisan udah kebiasaan ngobrol sehari-hari, jadi nyebutnya Ifrit. Padahal mah yang benar adalah Ifrit. Apa tadi? Ifrit. Sedangkan dalam Quran itu bukan An-Najiat tapi An-Nazi'at. Bagaimana karakter malaikat
malaikat pencabut nyawa, yaitu pencabut nyawa An-Nazi'at, dijelaskan di dalam ayat yang pertama dan kedua. Ada dua ayat yang bercerita tentang sifat malaikat pencabut apa tadi? Nyawa. Ikuti saya ya. Meskipun bacaan Quran kita tidak sebagus imam yang sholat, tapi insya Allah kita cari barokah dari bacaan Qurannya. Ikuti saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa. Sekali lagi ya. Sekali lagi, nanti kita menghafal bareng-bareng. Yuk. Wan nazi'ati gharqa. Yuk. Wan nasyiqati nashqa. Sekarang pandangan ke depan, tidak ke Qur'annya atau handphonenya. Yuk sama-sama. Wan. Terus yang kedua. Masya Allah, luar biasa hafalannya. Ya, dua ayat pendek lagi ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa. Ke saya dulu yuk, tidak lihat handphone dan Quran. Huruf pertama di ayat itu diawali dengan huruf waw, tapi anak saya nyebutnya bukan waw, wow. Waw ini artinya kalau dalam bahasa kitanya Bapak Ibu itu demi. Apa tadi? Demi. Ada juga waw berarti bukan demi, namanya dan. Menyambungkan kata dengan kata ada huruf wawnya. Berarti kalau begitu waw ada yang berarti demi, ada yang berarti apa? Dan. Kalau yang demi dalam kaidah bahasa Arab disebut ke saya ya lil qasam. Apa tadi? Sumpah. Kalau dan dalam kaidah bahasa Arab berarti lil wasol. Apa? Jadi ada waw sumpah, ada waw sambung. Ada apa tadi? Waw apa? Sumpah dan waw apa? Nah di ayat ini terjemahannya bukan dan, tapi terjemahannya demi. Berarti kalau begitu waw di sini artinya dan atau demi. Demi atau dan. Berarti waw sambung atau waw sumpah. Berarti di kalimat berikutnya ada yang Allah jadikan sumpah. Fokus ya. Berarti di kalimat berikutnya ada yang Allah jadikan apa tadi? Sumpah. Berarti setiap sesuatu yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu istimewa, dahsyat. Sesuatu yang Allah jadikan apa tadi? Sumpah, maka sesuatu itu apa? Istimewa, dahsyat. Berarti Allah jadikan sumpah kepada siapa Ustadz? Kepada makhluknya yang bernama malaikat pencabut nyawa. Allah bersumpah demi ciptaannya. Saya ulangin ya. Apa tadi? Allah bersumpah demi apa? Wadduha wal asr. Benar ya? Allah bersumpah demi apa tadi? Kok kalau kita amati sedikit unik ya. Dia yang menciptakan, dia bersumpah demi ciptaannya. Berarti Allah bersumpah demi ciptaannya yang dijadikan sumpah istimewa. Berarti dua malaikat ini sungguh dahsyat, yang seharusnya kita lebih peduli dan perhatikan dengan dua karakter malaikat pencabut nyawa ini. Makanya disebut bukan dan, apa tadi? Demi. Apa tadi? Demi. Saya melebar ya. Saya melebar, tidak buka handphone, tidak buka Quran, tulis QS 589. Q Quran, S-nya surat, 5-nya Al-Maidah, ayatnya 89. Allah katakan apabila kita bersumpah lalu melanggar, maka kita harus bayar kafaroh. Saya ulangi, apabila kita apa tadi? Bukan melanggar. Ya Allah, Bapak Ibu sehat semuanya ya? Sehat semuanya ya? Fokus semuanya. Apabila seseorang bersumpah, kemudian diapakan? Dia bersumpah, berarti kan ada huruf wawunya. Nyebutnya apa? Demi Allah. Bahasa Arabnya apa?
Wallahi saya nggak dusta. Ternyata dia berbohong. Dia harus bayar namanya kafaroh. Tertulis dalam Quran kelima ayat 89, pertama dia harus ngasih makanan 10 orang miskin. Yang kedua dia harus memberikan pakaian 10 orang miskin. Kalau nggak mampu juga dia harus bebaskan budak. Kalau nggak mampu juga dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Maka apabila udah bersumpah demi Allah dilanggar, dia ngasih makanan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu, dia ngasih pakaian 10 orang miskin. Kalau dia nggak mampu juga, dia puasa 3 hari berturut-turut, namanya kafaroh. Apa sih namanya? Di sini sumpah diawali dengan huruf apa? Waw. Berarti kalau kita tambahkan Allah di setelahnya, apa nyebutnya? Wallahi. Bagaimana kalau orang bersumpah wallahi wa Rasulullah, demi Allah demi Rasulullah, menurut pendapatnya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, pengarang buku Musnad, memperbolehkan demi Allah demi Rasulullah dengan dalil la ilaha Muhammad. Tapi ulama banyak sepakat sumpah itu hanya demi Allah, tidak boleh ditambahkan dengan demi yang lainnya. Jadi kalau bersumpah demi Allah, demi Quran, demi Baitullah, cukup hanya demi apa tadi? Allah. Sama-sama yuk. Wan nazi'ati gharqa. Yuk. Wan nasyiqati nashqa. Satu, demi malaikat pencabut nyawa yang keras, demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Berarti 2 malaikat ini Allah jadikan apa dalam Quran? Bapak Ibu sehat semuanya, sehat ya, panjang umur sehat ya semoga ya. Ya Allah, sabar ya Allah. Pelan-pelan ya. Yang pertama demi malaikat pencabut nyawa yang apa tadi? Keras. Yang kedua demi malaikat pencabut nyawa yang apa? Maka ini kan ciptaan Allah. Malaikat ciptaan siapa? Ini kan 2 malaikat ciptaan Allah. Tapi Allah jadikan apa nih? 2 ini sumpah. Berarti Allah bersumpah demi ciptaannya. Berarti 2 malaikat ini begitu apa? Dahsyatnya, istimewanya, karena telah Allah jadikan apa? Bisa dipahami nggak? Saya tinggal balikin aja Bu, Ustaz sehat gitu ya Bu. Nah kembali lagi, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan cara apa tadi? Keras, dikeraskan. Ada yang dicabut nyawanya dengan apa? Sekarang pandangan ke depan dulu. Kecepatan apa saya kecepatannya? Enggak ya. Terusin Bu. Sampai jam berapa nanti? Udah sini ke depan dulu pandangannya ya. Ada 2 malaikat yang mencabut nyawa manusia. Ada yang dicabut dengan apa? Kalau diberikan pertanyaan, ini jadi doa nih. Kalau diberikan pertanyaan, kira-kira Bapak dan Ibu nanti memilihnya dicabutnya dengan cara keras atau lemah lembut? Semua jamaah kalau dicabutnya pasti pengennya apa tadi? Ya Allah. Nih, saya tulis. Kelihatan nggak? Enggak nih, maksud saya tulisannya ada nggak? Kebaca nggak? Tapi tulisannya ada kan? Baca yuk. Hadis sahih. Kalau ada ustadz mengatakan sahih, berarti silsilah hadisnya kalau diurut sampai ke atas, terus sampai yang pertama kali mengucapkan Rasulullah, tidak terputus, namanya sahih. Kalau orang kita nyebutnya sahih. Kalau ini apa tadi? Sahih. Qala Rasulullah. Yuk sama-sama. Innal mu'mina la ya'malul khati'ata fayushaddadu lahu indal mauti. Fokus ya, biar nggak salah paham. Ada orang beriman pernah berbuat dosa.
Orang beriman pernah berbuat apa? Kita semua tidak lepas dari dosa. Ada nggak manusia yang tidak punya dosa? Maksum ada. Siapa? Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad disebut maksum. Apa tadi? Jadi kalau begitu manusia ini semuanya pasti punya apa? Bapak, ibu, ustadz. Ada nggak ustadz dosanya? Jangan bilang banyak dong. Senang sekali saya berdosa. Saya punya dosa nggak? Nah, sini yuk, fokus ya. Lebih baik meninggal bawa dosa atau meninggal tidak bawa dosa? Ya Allah, pakailah lagi, subhanallah. Ya Allah, yang pojokan pakailah, semoga sehat selalu ya. Pak, meninggal punya dosa, meninggal bawa dosa, atau meninggal nggak bawa dosa? Kita kepengennya meninggal nggak bawa dosa. Kok nggak amin ya? Amin ya. Kita pengennya meninggal nggak bawa apa? Yang dibawa kebajikan. Makanya 10 doa. Ini sering dibaca oleh imam sholat kita. Selesai sholat, imam membaca 10 doa. Berapa doa tadi tuh? Pak, Bu, 10 doa ini bukan dari hadis. Doa ini bukan dari hadis, tapi kalau dibaca ya silakan aja, bagus aja. 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina wan najata wal afwa. 7. Wa maghfiratan ba'dal maut. Sama-sama. Ampunan setelah mati. Bener ya? Apa tadi? Berarti kalau begitu meninggal dunia penuh dengan apa? Ampunan dosa. Astagfirullah. Pak Dejen, Pak Ustadz Dejen, ya Allah, selalu sebelah kiri saya pas banget yang ngomong begitu. Semoga berangkat haji ya Allah, semoga berkah ya Allah. Kita pengennya meninggal jangan bawa dosa. Bener nggak ini? Amalin dong doa 10 ini. Ya, wa maghfiratan ba'dal maut. Meninggal nggak bawa apa tadi tuh? Berarti kalau begitu Allah hapuskan dosa kita, Allah bersihkan dosa kita ketika di dunia. Benar nggak Bu? Saya ulangin. Dia kan meninggalnya nggak bawa apa nih? Dosa. Berarti Allah bersihkan dosanya semasa hidup dia selama di dunia. Bisa dipahami nggak? Ke saya dulu yuk. Ada yang dibersihkan dosanya dengan ujian. Ada yang dibersihkan dosanya dengan penyakit. Ada yang dibersihkan dosanya dengan musibah. Dan dalam hadis yang kita baca, ada yang dibersihkan dosanya dengan kerasnya sakaratul maut. Maka kalau begitu orang beriman dikeraskan sakaratul mautnya, Allah sayang sama dia, tujuannya Allah bersihkan dosanya sehingga dia meninggal dunia tidak membawa dosa. Maka apabila ada orang meninggal dunia, orang beriman ahli ibadah istiqomah dikeraskan sakaratul mautnya, Allah sedang membersihkan dosa-dosanya, maka meninggal dunia tidak membawa apa? Dosa. Sini deh. Ini apa nih? Alis. Pak, ini alis namanya. Bapak sehat ya? Ini apa Bu? Ya, jangan marah-marah sama Ustaz. Biasa aja ngomong ya. Ini jidat nih, bener nggak? Ini pelipis, bener ya? Sini yuk. Jangan dibilang dhaif. Sahih Muslim, bareng-bareng. Mautul mu'min. Bi'arakil jabin. Mautul mati, mukmin beriman. Saya kajian duha biasanya ada whiteboard. Kalau saya ngisi kajian duha biasanya ada whiteboard. Ini namanya kajian. Apa namanya nih? Kajian. Kalau ceramah maulid, ceramah Isra Mi'raj namanya tabligh. Apa itu namanya tadi? Kalau yang namanya kajian itu sifatnya detail.
Udah, pengurus jangan ngeliat sana ngeliat sini, nanti aja kapan-kapan. Ya Pak Deden. Udah, sini ya bareng-bareng. Apa yang tadi ini? Maut mati, mukmin beriman. Matinya orang apa tadi? Beriman. Sama-sama. Maut apa tadi artinya? Meninggal, mati, mukmin. Bi'arokil, keringetan, jabin, jidat ini. Maka kalau pengen tahu bagaimana salah satu ciri meninggal dunia orang beriman, keringatnya, jidatnya berkeringat. Kenapa jidatnya berkeringat? Ustaz, menahan kerasnya sakaratul maut. Rasa sakit yang dia derita sampai keningnya mengeluarkan keringat. Kenapa Allah keraskan orang beriman, Ustaz? Allah ingin menghapus dosa-dosanya biar meninggal dunia tidak membawa dosa. Jelas semuanya nih? Koma. Wa innal kafira. Kafir. Apa tadi? Sini deh ke saya. Sesama kita nyebutnya muslim atau mukmin atau muttaqin. Jelas ya? Atau muhsinin. Di luar keyakinan kita, Al-Quran mengatakan kafir. Bisa dipahami nggak? Apabila kita disebut sama mereka dengan satu sebutan, kita juga harus ikhlas. Mereka di luar keyakinan kita disebut dalam Quran kafir, mereka juga harus ikhlas. Tapi sekarang lebih lentur lagi nyebutnya bukan kafir, non muslim. Qul ya ayyuhal kafir, nyebutnya kafir. Saya tanya, ada nggak orang kafir tapi rajin sedekah? Ya jangan ngegas lah, biasa aja ngomongnya. Ya, ada nggak orang kafir tapi hatinya baik? Ada. Nabi mengatakan, saya nggak mau ada-ada. Dibilang saya menyampaikan nggak ada sumber dalilnya. Yuk sama-sama. Muslim. Wa innal kafira la ya'malul hasanah fa yusahhalu indal mauti. Orang kafir semasa hidupnya berbuat baik, maka Allah balas kebaikannya dengan cara dilemah lembutkan sakaratul mautnya. Orang kafir semasa hidupnya pernah berbuat baik, Allah balas kebaikannya di dunia, Allah lemah lembutkan sakaratul mautnya. Tapi meninggal tidak membawa kebaikan, yang dibawa adalah dosa dan kemaksiatan. Bisa dipahami? Sini semuanya. Ini mukmin, kafir, orang beriman, orang kafir. Orang beriman dikeraskan sakaratul mautnya, Allah menghapus dosa, meninggal tidak bawa dosa. Orang kafir dilemah lembutkan sakaratul mautnya, Allah balas kebaikannya, meninggal dunia tidak bawa kebaikan, yang dibawa adalah dosa dan kemaksiatan. Nyambung nih? Coba saya tanya, kenapa orang beriman dikeraskan? Kenapa orang beriman dikeraskan? Sama-sama jangan ragu. Kenapa? Kenapa orang kafir dilemah lembutkan? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Orang beriman diapakan tadi? Dikeraskan, tujuannya ngapain? Maka dia menghadap Allah tidak berdosa. Orang kafir diapakan? Membalas. Tapi meninggal dunia. Jadi kalau begitu, kerasnya orang beriman ada hikmahnya. Kalau saya tanya ibu dan bapak, nanti meninggal dunia di akhir hayat pengennya dicabut keras atau lemah lembut? Enggak, nih doa ya, pilih mana dicabutnya, keras atau lemah lembut? Maka jawaban yang pas adalah serahkan semuanya kepada Allah. Minum Pak, Bu, minum. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Buka sini saya. Sehat Pak, astagfirullahaladzim. Senjata makan tuan ini ya. QS 8 ayat 50. Berapa tadi? Pak Deden suaranya enak kalau baca ya, Qurannya ya. Berapa tadi? 8
8 ayat berapa? 50. 8 ayatnya 50. Surahnya 8. Nama suratnya apa tadi? Al-Anfal. Ayatnya berapa? 50. Silakan Pak Ustaz Dadin, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara id yatawaffal ladina kafaru الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Masya Allah. Ke saya deh. Lebih enak mana? Suara saya apa Pak Ustadz Deden? Ya udah ya. Saya juga nyadar suara saya nggak bagus. Ya Allah, luar biasa suaranya, tajwidnya, berhentinya pas banget. Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga sehat selalu. Sekarang suara saya yang tidak bagus ikuti. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, sini deh. Jangan marah ya. Kenapa sih harus baca Quran, Ustaz? Jangan marah. Saya pengen berkah. Barangkali ada yang belum baca Quran sejak semalam. Amin. Ini baca Quran sekarang. Ya, berkah. Coba ke tangan saya. Hadis At-Tirmidzi ke tangan saya. Kana akhwani ala ahdin nabiyyi, ke saya yuk. Ada 2 adik kakak hidup di zaman Nabi. Sumbernya At-Tirmidzi. Ada berapa tadi? Adik dan apa? Fakana ahaduhuma ya'tin nabiyyi wal akhar muhtarif. Adiknya sering hadir ke majlis bersama Nabi, tapi abangnya tidak hadir ke majlis. Adiknya yang sering hadir ke majlis bersama Nabi miskin, tapi abangnya yang tidak hadir kaya. Pelan-pelan, adiknya hidupnya padahal sering apa tadi? Ke masjid. Ya Allah, sabar sekali, Masya Allah. Padahal sering hadir kemana ini? Adiknya sering hadir kemana? Majelis taklim. Ini kan majelis namanya taklim ditambahkan. Adiknya sering, ya Allah jangan marah Ustaz, jangan marah. Ya, Ustaz itu nggak boleh ambekan. Setuju ya? Ustaz kadang satu hari bisa 4, 5, 6 acara. Setiap acara masing-masing karakter beda. Kalau Ustaz ambekan mendingan jangan Ustaz. Ya. Aduh, sampai mana tadi ya? 2 adik kakak. Sini yuk, bareng-bareng. Fokus ya, jangan tulis dulu. Adik kakak hidup di zaman apa tadi? Nabi. Adiknya sering hadir tapi miskin. Abangnya tidak hadir ke majlis tapi nyebutnya Nabi muhtarif. Muhtarif apa tadi? Pekerja yang sukses, padahal tidak hadir di mana nih? Sini deh ke saya. Fasyaka ahaduhuma al-muhtarif ila Rasulillah. Abangnya yang kaya mendatangi Nabi dan dia mengakui kalau dia kaya padahal tidak hadir di mana? Majlis. Maka Nabi mengatakan di hadapan abangnya, la'allaka turzaqu bihi. Engkau jadi orang kaya karena wasilah adikmu yang hadir di majlis taklim. Berarti kalau begitu hadirnya kita nih Pak Bu bisa memudahkan urusan keluarga di sana. Hadirnya kita nih insya Allah menambah rezeki buat di sana keluarga. Makanya setiap pengajian biasanya ada makan. Biasanya. Saya tadi kajian subuh di Pamulang, disiapkan ketupat sayur. Sini. Ngasih minum anjing. Ada perempuan diampunin dosa dengan rahmat Allah surga gara-gara memberikan minum apa tadi? Jangan ke saya matanya ya. Ngasih minum apa tadi tuh? Ngasih minum anjing aja dosa diampuni. Mana yang lebih mulia, kita apa anjing? 6. Manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuhan, bidadari. Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adama, yang paling mulia kita. Lah ngasih minum anjing aja dosa diampuni, apalagi ngasih makan dan minum orang beriman setelah pengajian duha.
Pengurus semangat memberikan fasilitas buat kita. Luar biasa. Hadirnya aja nambah rezeki, apalagi yang menyiapkan ini. Saya belum bahas ya, manusia yang meninggal disolatkan malaikat. Siapa manusia yang meninggal disolatkan malaikat? Namanya Ummi Mahjan. Siapa tadi? Ada manusia yang meninggal disolatkan malaikat, namanya Ummi Mahjan. Apa kesibukannya? Nyapuin sampah di masjid. Sahih atau broni? Sahih atau broni? Ini ra'aituha fil jannah limatal qutul qada. Nabi mengatakan, aku melihat Ummi Mahjan sekarang ada di surga limatal qutul qada, karena kebiasaannya nyapu sampah di Masjid Nabawi. Maka marbot pengurus Masjid Nurul Hidayah memvakum, membersihkan rumah Allah, menyiapkan tamunya Allah. Bisa jadi meninggal yang nyolatin malaikat. Ada lagi manusia yang meninggal bukan disolatin malaikat, dimandiin malaikat. Dah, ngaji dulu ini dulu. Kapan-kapan kita akan bahas insya Allah. Terusin nggak nih? Semangat baca Qurannya, semangat majelis taklimnya. Saya berusaha bicara nggak nyinggung orang, nggak bicara politik. Saya mengajak kita semuanya biar dekat sama Allah. Kenapa? Pasti ada kebaikan setelah ini. Ya Allah, semoga berkah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Walau taro, lihat ke Qurannya. Wawu di situ bukan wawu sumpah, tapi wawu sambung artinya dan. Lau itu artinya jika. Tak itu kembali kepada Nabi Muhammad. Dan sekiranya engkau Muhammad ro'a itu artinya adalah melihat. Ke depan yuk, sini. Dan sekiranya engkau Muhammad melihat. Dan sekiranya engkau siapa tadi? Ngapain? Nah, berarti kalau begitu ayat ini bukan hanya buat Muhammad, Al-Quran itu bukan buat umatnya Rasulullah dan semua semesta alam ini. Berarti buat kita juga, lihatlah kata Allah. Apa yang dilihat Ustaz? Allah melanjutkan bareng-bareng. Lagi. Ya Allah, ya Allah. Sehat semua ibu? Sini yuk bareng-bareng. Ketika. Apa tadi? Ketika. Bareng-bareng. Yatawaffa, meninggal. Dan sekiranya engkau wahai Muhammad melihat ketika seseorang meninggal. Siapa yang meninggal Ustaz? Bareng-bareng. Kafaru. Orang-orang apa? Sini ke semuanya. Wahai Muhammad, sekiranya engkau melihat bagaimana orang kafir bagaimana proses pencabutan nyawa orang kafir. Tidak tulis dulu. Bagaimana apa tadi? Proses meninggalnya orang apa? Bagaimana orang kafir dicabut nyawanya? Sama-sama yuk. Kafaru. Baru nih, jelaskan. Al malaikatu yadribuna. Nyawanya dikeluarkan dengan cara malaikat memukul. Mudhari, fi'ul mudhari. Maka ada manusia yang dicabut nyawanya, rohnya keluar dengan cara diapakan tadi? Dipukul. Ya Allah, dia mau dikeluarkan rohnya dengan cara dipukul. Dan pukulan manusia sama pukulan malaikat, ia lebih kencang pukulan malaikat. Bu, Pak, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat 2 kali. Yang penting silakan dicatat ibu, barangkali kita lupa. Fokus ya. Nabi Muhammad melihat malaikat apa tadi? Dalam apa? Dalam bentuk aslinya 2 kali. Yang pertama Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di mana? Gua Hira, pingsan. Walahu sittu mi'ati junahin, hadis Imam Ahmad. Beliau mengatakan Jibril yang aku lihat memiliki 600 sayap. Ketika sayapnya dibentangkan baru 1 sayap, langit udah tertutup. Begitu apa tadi? Besar.
Nabi Muhammad ngelihat Jibril untuk kedua kalinya di mana Ustaz? Di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra. Tapi untuk yang kedua kalinya Nabi Muhammad nggak pingsan. Kenapa yang pertama pingsan, yang kedua enggak? Ya Allah, ya Allah, sabar ya Allah. Terusin nggak nih? Ibu, bapak, ciptaan Allah yang paling besar adalah arsy. Apa tadi? Ngelempar cincin ke padang pasir, maka cincinnya itu adalah bumi, langit, padang pasirnya arsy. Nanti arsy Allah itu turun di padang mahsyar, dijunjung di atas 8 kepala malaikat. Berapa tadi? Tidak buka Quran ya. Ucapan saya ada dalam Quran surah 69 Al-Haqqah. Sini deh. Ini apa nih? Arsy Allah dijunjung di atas berapa kepala malaikat tadi? Bagaimana bentuknya malaikat pembawa arsy? Uzinali an uhadisa an ahadin hamlatul arsy. Aku diizinkan Allah menceritakan, hadis rawahu Abu Daud 4727, bagaimana besarnya malaikat pembawa arsy. Bu'da ma baina syahmatihi, dari pundak menuju telinganya butuh waktu 700 tahun perjalanan. Berarti kalau begitu malaikat yang dilihat oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril, beliau langsung pingsan karena begitu apanya tadi. Makanya kita nggak bisa ngelihat malaikat nikmat. Bener nggak? Nggak jawab bener apa enggak? Maka kalau umpama ada yang bisa ngelihat jin, kalau umpama ada yang bisa melihat makhluk halus, saya khawatir itu bukannya karomah atau wali, tapi itu karena dalam dirinya ada jin. Harus dicabut, namanya ruqyah. Hati-hati ya, dengar suara azan di masjid gelisah, baca Quran panas, dengar pengajian maunya cepat selesai, duduknya serba salah, sila glonjor nyender salah, harus diruqyah. Makanya yang pengajian nyender, yuk sama-sama, innalillahi malaikatan yaltamisuna ahlaz zikri. Allah punya malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis zikir. Ini masuk nih. Berarti kalau begitu dicari tuh di wali kota, nggak ada. Dicari di sana, nggak ada. Ternyata di sini ada majelis zikir. Maka di atas kita ada nggak malaikatnya? Ada. Lihat ke atas plafon. Kalau menampakkan malaikat, nggak mustahil seperti Rasulullah. Jelas nggak semuanya nih? Tapi di sini dikatakan ada manusia yang dicabut nyawanya dengan cara dipukul malaikat. Siapa tadi yang dipukul? Jadi kalau begitu lebih besar mana pukulannya? Pukulan malaikat apa pukulan manusia? Dan dalam Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 93, malaikat sebelum mukul basitu aidihim, bentangkan. Jangan duluin Ustadz ya. Ya Allah, Pak Ustadz Deden, Pak Zulfikar, sabar ya Allah. Pak siapa Pak? Pak Haji? Pak Haji Dedi, sabar kita ya. Jangan duluin Ustadz. Bu, kalau sayap bahasa Arabnya ajnihah. Tadi dalam Quran bukannya sayap, aidun. Aidun itu bentuk jamak dari yadun, tangan. Malaikat sebelum memukul basitu aidihim, membentangkan tangannya. Oh mungkin karena saya begini kali tadi ya. Iya benar ya. Oh berarti salah siapa? Jamaah apa ustadznya? Malaikat sebelum memukul begini dulu. Oh, berarti jangan diginikan kalau begitu nanti ya. Ngapain dulu nih? Pak Jadi ngapain nih? Dia pindah bukan berarti pengen diruku ya, karena kepanasan. Apa nih? Sini deh. Saya pengen mukul handphone. Saya begini dulu. Apa nih? Kenapa ancang-ancang Pak? Biar kencang.
Begitu pula malaikat mengeluarkan nyawa orang kafir. Kenapa ancang-ancang? Sekeras-keras pukulan. Jadi ada manusia yang dikeluarkan nyawanya dengan cara sekeras-kerasnya pukulan. Yang memukul adalah malaikat. Apa yang dipukul Ustaz? Bareng-bareng. Wujuhahum yuk. Wa adbarahum. Sini deh, sini yuk, sini ke saya. Namanya wajah. Apa namanya nih? Wajah. Kenapa di sini wujuh? Bentuk jamak dari kata wajhun. Jadi apa tadi? Wujuh. Artinya apa? Wajah. Adbar itu artinya belakang. Diterjemahkan oleh ulama. Ini ulama semua yang menerjemahkan. Apa itu adbar? Nih. Berarti sini deh. Dia umpama meninggal di rumah atau di rumah sakit. Dia tidur di atas ranjang. Orang kafir datang malaikat pencabut nyawa. Yang satu dipukul mukanya dan satu lagi memukul punggungnya. Jelas ya? Nah, terusin yuk. Wadzuqu, rasakanlah. Siapa yang mengatakan? Kepada siapa? Barang-barang. Azabal hariq. Ke saya. Fokus ya. Rasakanlah neraka yang membakar. Kata siapa nih? Dia sudah meninggal belum? Jangan ragu. Dia sudah meninggal belum? Belum. Jadi kalau begitu surga dan neraka sudah dapat manusia ketahui pada saat. Saya tanya, dia tahu nggak surga atau neraka? Ya Allah, mudahkan jamaah Nabi Muhammad. Pak Zulfikar, semoga jamaah Nurul Hidayah pada sehat semuanya. Mudahkan urusannya ya Allah. Bu, saya kenal Pak Zulfikar ini lama. Ya, biasanya di Bakri yang masjidnya ataupun yang di seberangnya ya. Dikenal beliau ini sudah lama. Ya, bisa dipahami semuanya ya. Beliau Ustaz tausiah tarawih di Nurul Hidayah enggak? Saya di Nurul Hidayah tarawih jamaah biasa aja. Akhirnya kajian duha. Ya, kajian apa nih? Dan masjid ini anak saya paling suka tarawih di sini. Masya Allah, anak saya juga punya perempuan bu. Kalau tarawih, Nurul Hidayah paling suka di sini. Pertama cepat, kedua adem. Gitu. Pokoknya kalau tarawih anak saya di sini. Ya, di sini ya. Makanya saya kenal dengan beberapa pengurus-pengurus nih karena kesukaan masjid. Saya tinggal di Cepete Ibu. Di Antasari belok kanan Abdul Majid ada Indomaret. Terserah mau beli buah atau kue silakan di Indomaret dulu ya. Terus lurus aja tuh Indomaret Abdul Majid masuk ke dalam. Ada Masjid Al-Ahyar. Ada rumah pagar putih lantai 2, mobil mewah 4 belakang kolam renang. Nah, saya di belakang rumah yang itu. Dan ngaji lagi. Fokus semuanya fokus ya. Wadzuqu azabal hariq. Sini bu, malaikat mencabut nyawanya sambil mengatakan rasakanlah neraka yang membakar. Dia ini masih ada di tubuhnya. Rasakanlah neraka yang membakar. Dia udah meninggal belum? Belum. Lagi apa? Tapi dapat ucapan rasakanlah neraka yang membakar. Kalau begitu dia tahu nggak nanti surga atau neraka? Dia di kuburan dapat siksa apa nikmat? Berarti kalau begitu surga dan neraka sudah dapat diketahui oleh manusia pada saat sekarang. Kita surga atau neraka tahu nggak? Kenapa nggak tahu? Ya belum sekarang. Jelas ya semua ya? Quran surat 16. Ya Pak Ustaz lagi ya. Berapa tadi? Quran berapa? 16. Ayatnya 32. Bapak Ibu ayat ini difoto deh. Nah, ini tandain 16 ayat 32. Nama suratnya apa? An-Nahl. Nah, ayat ini ditandain Bapak Ibu maaf. Dan kalau bisa mah dijadikan apa ingatan buat kita semuanya. QS 16 garing 32. QS 16 garing berapa tadi?
QS itu disingkat Quran surat 16 An-Nahl ayat berapa? 32. Silakan Pak Ustadz Deden. Ya, semoga berkah buat pengurus semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masya Allah, dia berhenti pas sesuai dengan pembahasan kita. Suaranya enak, bantu kita, semoga berkah buat keluarganya juga. Ikuti saya sekarang. Alladzina tatawaffahumul malaikatu. Sini yuk. Thayyibin. Ke tangan saya. Thayyibin. Ada manusia yang diwafatkan oleh malaikat dengan cara baik. Apa namanya? Baik. Bahasa Qur'annya apa tadi? Makanya ada laki-laki diberikan nama oleh orang tuanya. Ya Allah, yang bilang Bang Toyib semoga ya Allah, kok keingetan sama dia ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa tadi? Kalau ada banknya dia nggak pulang-pulang. Ini apa tadi? Thayyibin. Ada manusia yang diwafatkan oleh malaikat dengan cara thayyibin. Apa tadi? Baik. Ini beliau berhentinya pas banget. Yuk bareng-bareng. Yaquluna. Sini deh. Salamun alaikum. Ke saya. Dan dicabutnya sambil mengatakan ke saya deh. Salamun alaikum. Keselamatan buat engkau, kebahagiaan buat engkau, kesejahteraan buat engkau. Dicabutnya pelan. Enggak semua orang yang pelan tidak baik. Ya ayatuhan nafsul irja'i ila radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Jadi ada yang pelan. Sebutan pelannya itu bukan subhanallah kan. Sebutan pelannya itu disebut apa dalam Quran? Toi. Makanya Bu, ini namanya kajian. Apa namanya? Mengkaji. Kalau ceramah umum berarti apa? Tabligh. Apa tadi? Mau dengan Quran atau hadis atau buka kitab, namanya kajian. Dulu disebut pengajian, sama juga pengajian atau kajian. Bisa dipahami semua ya. Jadi ada yang dicabutnya dengan cara thayyibin sambil mengatakan, sini deh. Salamun alaikum. Keselamatan buat engkau, kebahagiaan buat engkau, kedamaian buat engkau wahai hamba Allah. Kalau yang tadi Quran surat Al-Anfal diapakan? Diapain? Pukul. Yang dipukul muka dan punggung sambil mengatakan rasakan neraka yang membakar. Kalau ini thayyibin, salamun alaikum. Bareng-bareng. Alaikum udkhulul jannata. Sini ke saya. Kata malaikat, masuklah ke dalam jannah. Bima kuntum ta'malun. Karena perbuatanmu. Dapat kabar apa tadi? Jannah. Ikan apa nih? Jannah kan? Coba lihat ke Qurannya. Alaikumudkhulul yuk. Jannata. Ada nggak jannah di situ? Jannah itu apa artinya? Surga. Makanya ada perempuan namanya Siti Nurjana. Nurjana. Cahaya apa dia tuh? Ke saya 3. Dicabutnya thayyibin sambil mengatakan salamun alaikum. Dapat kabar surga. Saya ulangin ke tangan saya yuk. Dicabutnya thayyibin sambil mengatakan salamun alaikum. Dapat info surga. Kalau yang tadi dipukul sambil mengatakan rasakan neraka yang membakar. Kalau begitu dia udah meninggal belum? Yang ini yang tadi
Tapi dapat kabar apa tadi? Surga. Kalau begitu surga dan neraka sudah diketahui pada saat apa nih? Sakaratul maut. Dah, ibu, bapak tolong diam dulu ya. Saya mau tanya ibu, semoga jadi kenyataan. Ibu dapat kabar dari suami atau anak? Bu, kata suami atau anak, alhamdulillah bapak dapat rezeki nih nggak terduga. Nanti bapak siang-siangan transfer ya ke rekening ibu, terserah buat kebutuhan ibu 150 juta. Ibu diam dulu ya sebentar ya. Nah, sekarang saya tanya, ibu dapat kabar begitu, terserah buat ibu kabar seperti itu, senang apa enggak? Ekspresi wajah ibu bagaimana? Itu baru dapat transferan. Ini dia lagi sekarat. Sini deh. Ini loh surga tempat tinggalmu. Maka dia senang menghadap Allah. Makanya kalau kita melayat atau takziah, kita izin sama keluarga, buka penutup mukanya, kita temukan kok wajahnya tersenyum, maka boleh jadi orang ini sudah dinampakkan surga ketika sedang sakaratul maut. Cukup kali ya? 9.15 itu ya. Saya mau ke Cipondoh. Saya mau ke Cipondoh, Tangerang. Cukup ya? Ini nggak ada kesepakatan yang mengundang saya Pak Zulfikar. Ya, salahkan ya. Cukup ya? Bagi-bagi kali ya. Ya. Pokoknya terakhir ya. Sini deh, saya. Dicabutnya apa tadi? Thayyibin. Sambil mengatakan Assalamualaikum, dapat kabar. Sini ke tangan saya deh. Ya, lihat yuk. Akhir endingnya ya, selesai. Dikasih kabar apa ini? Ini enggak, bukan baik, jannah. Udah bukan baik lagi ya. Pak Dedi ya, jangan ngelupain saya. Jannah itu apa tadi? Dikasih kabar apa ini? Ibu, bapak, semuanya. Akhirnya, kenapa nih hamba Allah dikasih kabar apa nih? Sama-sama jangan ragu. Kenapa dia dikasih kabar? Jawabannya pasti ada ibadah unggulan. Bener nggak? Lihat ke tangan saya ya, yang ini nih kita bahas. Dicabutnya thayyibin sambil mengatakan salamun alaikum, dikasih kabar apa? Kenapa dikasih kabar surga? Jawabannya ada dalam Quran surat ke-41 ayat 30, namanya Fussilat. Berapa tadi? 41. Ya Allah, Bu, ribet nggak buka-buka Quran? Nggak ribet apa enggak? Enggak ya, ikhlas ya. Berapa tadi? 41 ayat berapa tadi? 30. Apa nama surat di dalam Quran? Fussilat. Yuk Pak Deden terakhir. Ya Allah berkah selalu insya Allah 4. Ya Allah yang scrollnya di atas ini goyang-goyangin, semoga tuh jadi sama handphone jadi saksi di hari kiamat. Ini sering dibaca sama imam. Iya Pak Didi, Pak Didi. Pak Didi ya sering dibaca ya sama imam ya. Bilalnya juga enak Pak, ya Pak Ustadz. Siapa yang pakai baju? Pak Soleh. Masya Allah. Pak Soleh, Pak Didi, Pak Zulfikar. Tolong ayat ini disimpan, dipoto, cetrek, gitu ya. Nanti bicara sama suaminya, pegang ini semua buat kita. Dan ini akhir dari pembahasan kita pada saat ini. Silakan Pak Ustadz Deden, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, Masya Allah, Barakallah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Innal ladzina qalu.
Ke saya dulu, bareng-bareng. Sesungguhnya orang-orang yang qalu mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan apa yang diutak, apa yang dikatakan, bareng-bareng. Rabbunallahu, Tuhannya adalah, ya siapa? Tuhannya adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tapi enggak hanya di lisan, harus action. Benar enggak? Ibu gerakin tangan, gerakin mata, mendengar telinga, kaki bergerak, itu namanya action. Itulah namanya iman yang sebenarnya, bukan hanya syahadat di hati tapi digerakin. Tadi dari rumah ke sini kaki jalan nginjek tanah enggak? Enggak, ini beneran, ini ada ayatnya. Tadi nginjek tanah apa enggak? Ya tadi sendal bapak nginjek tanah enggak? Enggak boleh begitulah sama Ustaz. Tadi telapak kaki bapak ibu, sendal, ban motor, ban mobil, kesini nginjek tanah, aspal, peluran, coran, granit, karpet, marmer apa enggak? Ya Allah, jangan marah ya Allah. Nginjek apa enggak tadi? Tidak buka Quran ya. Suratnya 36 Yasin ayatnya 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ke saya. Wa asarahum. Ibu, tinggal tulis aja, tidak dibuka. Nanti akan konsentrasi akan berpecah. Wa asarahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Apa artinya bekas? Sini. Ini tanah, aspal. Ini kaki. Sini yuk. Nginjek. Ngelangkah lagi, ada apa? Bekas. Surah Yasin mengatakan apa? Asar. Makanya habis sholat zuhur nanti mau ba'diyah jangan satu tempat sujud, geser. Setelah maghrib mau ba'diyah geser. Kenapa Ustaz? Biar banyak asar, biar banyak bekas yang akan jadi saksi di hari kiamat. Jelas ya? Makanya biar saksinya banyak, biar saksinya beda, pergi sama pulang beda jalan. Ini yang rumahnya di sini, ya harus kemana dia nih? Bisa dipahami semuanya ya? Berarti kalau begitu, saya di sini, Pak Zulfikar di sana, Pak Soleh di sana, maka lantai Masjid Nurul Hidayah ini akan jadi saksi di hari kiamat. Maka yang pengajian pada pagi ini duduknya nyender di tembok, saksinya 2, lantai sama sendiri. Allahu Akbar. Terus saya tidak mengada-ada. Saya punya kawan, saya tidak sebutkan ya, meninggal sedang pengajian setelah maghrib dan isya. Pak, Bu, kalau ada waktu habis maghrib jangan pulang. Saya ulangin, kalau ada waktu habis maghrib jangan apa tadi? Itu orang yang berdiam habis maghrib di masjid tapi nggak merokok, baca Quran di sini. Entah kapan saya bahas keutamaan nunggu isya setelah maghrib, dahsyatnya luar biasa. Apa yang terjadi Ustaz? Dia meninggal habis maghrib sampai isya, namanya dalam hadis ribat. Apa tadi? Ribat itu pahalanya akan terus ngalir meskipun dia meninggal. Maka orang yang meninggal habis maghrib di masjid menunggu isya, pahalanya terus ngalir menunggu isya, namanya ribat. Dia meninggal, kata putranya, ayahnya di Cililitan meninggal, duduknya sedang bersandar, sedang pengajian bersandar. Makanya saya khawatir ibu dan bapak lagi bersandar. Innal ladzina qalu Rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya siapa? Allah. Siapa Tuhannya? Sama-sama yuk. Tsumastaqamu. Ke saya deh. Istaqamu. Kalau dalam terjemahnya istaqamu artinya adalah meneguhkan pendirian. Apa tadi? Tapi kalau kita kaidah bahasa Arabnya istaqamu berarti istiqomah. Apa tadi? Istiqomah itu apa Ustaz? Istiqomah adalah enggak putus. Dulu saya berjilbab, dulu, sekarang enggak. Dulu saya puasa Nabi Daud Ustaz, dulu, sekarang enggak. Ibadah bukan dulu,
Dulu, sekarang, dan selanjutnya. Namanya apa tadi? Istiqomah. Apa keutamaan istiqomah Ustaz sebelum buka Quran? Ada. Yuk. Qala Rasulullah idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ini Sahih Bukhari. Barang siapa umatku ibadahnya istiqomah, suatu ketika dia tidak ibadah seperti yang biasa dia kerjakan di kala sehat, maka di kala sakit atau safar dia tidak ibadah, dia tetap mendapatkan pahala ibadah seperti dia mengerjakan di kala sehat. Ibu bapak tiap malam tahajud nggak putus, suatu ketika sakit atau safar tidak tahajud, tapi sebelumnya tahajudnya nggak putus, maka di kala sakit dan safar tetap mendapatkan pahala tahajud karena sebelumnya istiqomah. Saya tanya, sekarang sehat kan? 5 sebelum 5. Ightanim khamsan qabla khamsin. Siapkan 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramika. Mumpung masih muda. Sebelum apa? Wasihataka qabla saqamika. Mumpung sehat. Sebelum apa? Wa ghinaka qabla fakrika. Mumpung kaya. Sebelum apa tadi? Wa faragaka qabla syughrika. Mumpung lagi kosong. Sebelum apa? Sempit. Wa hayataka qabla mautika. Mumpung hidup. Sekarang sehat kan? Alhamdulillah. Sekarang sehat, jangan putus duha. Besok jangan putus puasa. Bu, Pak, saya ngalamin. Kalau saya nggak tahajud, saya nggak Senin Kamis puasa, saya nggak subuh berjamaah, saya nggak bisa hatamin Quran dalam 2 atau 3 pekan. Ngomong tuh nggak enak, kayak ada yang kurang. Siapapun ustadz harus istiqomah ibadahnya. Orang-orang yang ibadahnya istiqomah, apa yang terjadi? Didampingin sama siapa? Ada di ayat ini. Berarti mumpung badan apa ini? Maka dikala sakit enggak duha, pahala terus ngalir. Syaratnya 2, sakit dan safar. Tiap malam tahajud, tar malam ketiduran, dihitung pahala enggak? Ya Allah. Syaratnya 2, sakit dan safar. Safar itu perjalanan. Tiap malam dia tahajud. Syaratnya dihitung pahala, enggak mengerjakan karena sakit dan safar. Tiba-tiba nanti malam ketiduran. Dihitung pahala enggak? Antara pojok dan depan berbeda pendapat. Pak, dihitung pahala apa enggak? Bapak jangan ragu, Ibu diam dulu ya. Pak, tiap malam tahajud, nanti malam ketiduran, tapi enggak sakit dan safar, ketiduran, dihitung pahala enggak? Bu, dihitung cuma niat karena enggak mengerjakannya karena apa tadi? Tiduran. Kalau sakit dan safar, ini kan badan sehat nih, besok Senin puasa sunnah. Dikala kita sakit enggak puasa, pahala ngalir. Itulah dahsyatnya orang yang istiqomah. Nyambung gak semuanya nih? Nyambung ya? Yuk sama-sama bareng-bareng. Tatanazzalu alaihimul, sama-sama dong. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah kemudian ibadahnya istiqomah enggak putus, maka yang turun kepadanya Maka kalau begitu ke saya, tiap pagi subuh di masjid, laki-laki harus di masjid atau di musola. Ustaz, saya di musola di rumah sama keluarga, hitungannya jamaah apa enggak? Musola yang bapak buat di rumah dikumandangkan azan 5 waktu enggak? Yang kedua, tetangga pada dapat ke situ apa enggak? Kalau enggak hitungan jamaah. Laki-laki harus di mana? Tiap pagi subuhnya berjamaah di mana? Maka apa yang terjadi? Dia disertai oleh malaikat. Maka orang-orang yang pengen didampingi malaikat, hidupnya istiqomah. Kalau kita lihat, ya Allah, mukanya adem banget. Pernah begitu enggak? Maka bisa jadi malaikat menyertainya. Insya Allah saya lihat muka ibu dan muka bapak, hati saya dan badan saya terasa adem karena ada kayaknya bisa ada AC-nya.
Sini deh yuk, sama-sama. Ustadz jangan pernah minta pujian dari jamaah. Setuju nggak? Jangan harus kompak dong. Ustadz jangan pengen dibilang baik sama jamaah. Setuju? Tapi Ustadz harusnya dibilang baik sama Allah. Udah Ustadz, Senin Kamis jangan putus, Qurannya dijaga, tahajud jangan putus, abis subuh nggak tidur, baca Quran sampai syuruk di masjid, akhlaknya dijaga, insya Allah Bu, jamaah pada baik sama ustadznya. Bapak Ibu sekarang sama saya suka apa enggak? Ya Allah, nenek-nenek semua yang suka sama ustaz. Ya Allah, dah ngaji lagi, tutup lagi yuk. Alla takhafu wala tahzanu. Tidak ada rasa takut dan sedih. Pelan-pelan, tidak ada rasa apa tadi? Jadi orang-orang yang ibadahnya istiqomah disertai malaikat dan dalam hidupnya tidak ada takut dan sedih. Berarti tidak ada gelisah dalam hidupnya. Apa tuh kalau gelisah, khawatir, apa zaman sekarang bahasanya tuh? Maka kalau apabila ada orang galau, gelisah, tunjukkan ayat ini. Jangan khawatir, malaikat yang menjaganya. Bu, saya gelisah, punya masalah begini begitu. Tunjukkan ayat ini. Ibadahnya harus istiqomah. Yang tanya ibu nanya, dapat ilmu dari mana? Kemarin kajian duha. Di mana? Masjid Nurul Hidayah. Siapa yang tausiah? Orang-orang yang ibadahnya istiqomah yang dampingi siapa tadi? Malaikat. Tidak ada rasa apa? Tak, sama-sama yuk. Ke saya dulu. Orang yang ibadahnya istiqomah didampingi siapa? Tidak ada rasa apa? Dan apa? Sedih. Sini deh. Ketiga. Wa abshiru bil jannati. Apa jannah? Allati kuntum tu'adun. Ulangi. Wa abshiru bil jannati. Orang-orang yang ibadahnya istiqomah dapat kabar jannah. Apa jannah? Tidak lihat handphone dan Quran ke depan. Orang yang ibadahnya istiqomah disertai, ya Allah mudahkan ya Allah. Orang yang ibadah istiqomah ini disertai tidak ada rasa, dapat kabar. Nih dapat kabar. Ada manusia yang dicabutnya thayyibin sambil mengatakan salamun alaikum, dapat kabar surga. Yang tadi tuh ingat nggak? Pelan-pelan ya, sini yuk pelan-pelan. Ada manusia dicabutnya dengan cara thayyibin. Apa tadi? Malaikat mencabut nyawa sambil mengatakan salamun, dapat kabar. Orang, saya jadi merinding, orang-orang yang ibadah istiqomah didampingi, tidak ada rasa takut dan apa? Dapat kabar apa? Jadi kalau begitu pengen ketika meninggal dapat kabar surga, ibadahnya harus maka tahajud jangan putus, duha jangan putus, ke masjid jangan putus. Maka enggak mustahil nanti lagi sekarat, ini loh surga tempat tinggalmu. Maka kalau begitu ibadah yang Allah sangat cintai adalah istiqomah. Ada presetan daerah Sawangan, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bukan, tapi namanya adalah continue, enggak putus. Semangat duha, semangat tahajud, jangan putus baca Quran. Bapak sholatnya berjamaah di masjid, jaga hati, rajin bersosial, jaga akhlak, maka itu yang membuat nanti diperlihatkan surga. Apa dalam mahfuzat? Ketika kita lahir, orang pada ketawa di sekeliling kita. Benar ya? Saya ulangin, ketika kita apa tadi? Orang pada apa? Ketawa. Tapi nanti buat ketika kita meninggal, orang pada tersedih, kita enggak ada, tapi kita menghadap Allah penuh dengan senyuman. Apa amalannya? Ibadahnya istiqomah. Dan orang yang ibadah istiqomah sudah Allah karuniakan aura wajahnya ada inner beauty. Meskipun hitam, tapi ada cahaya memancar ke mukanya. Cukup ya? Entah kapan teruskan lagi. Saya mau langsung ke Cipondo, gitu ya. Ibu, ada salam dari istri saya.
Enak begini, gini nih, ibu ada salam dari istri saya. Nah, kalau begini gak enak bu. Pak Deden ke Pak Zulfikar, kata Pak Deden, Pak Zulfikar salam ya buat istri. Itu kayaknya dengarnya gak enak ya. Nyambung nggak nih? Tolong ucapan begitu jangan ada dalam kebiasaan kita. Nanti kita pulang, mah dapat salam dari bapak ini, dia ngebayangin. Itu etika dalam Islam. Nggak ada sih di kitab, nggak ada. Cuman etika aja. Benar apa enggak? Bu, saya ke Cimanggis ke rumah teman. Dia masih di tol, tapi di Cimanggis cuma ada istrinya doang. Lah kalau saya masuk berduaan sama istrinya. Makanya saya nunggu dulu di jalan, di warung. Ketika suaminya sampai, baru saya datang. Menghindari fit. Jaga diri ya, jaga diri, jaga hati, jaga aurat. Saya tutup kajian ini sama-sama. Uhibbu salasan wa hubbi li salasi asyaddu. Ke saya yuk. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Bingung? Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Berarti berapa yang Allah suka? Ya Allah, saya mau keluar, ya Allah mudahkan jamaah menerima ilmu, ya Allah. Saya lagi, Allah suka, lebih suka, Allah benci, lebih benci. Berarti berapa yang Allah suka? 6. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci, lebih benci. Berarti berapa yang Allah suka? Bilang bu, Ustadz sehat, coba bilang gitu. Nah, sini yuk bareng-bareng. 3. Uhibbu syaikha ta'i'a wa hubbil syabi ta'i asyaddu. Allah suka sama orang tua ibadah. Ada orang tua ibadah disukai Allah. Ini yang depan saya muda atau tua? Bayangin nih, Pak Soleh dengan Pak Ari aja yang muda. Sama, Pak Deden senior semuanya. Allah suka 3, lebih suka. Allah benci, lebih benci. Allah suka orang tua ibadah, lebih disukai anak muda, masih muda ibadah. Orang udah tua ibadah biasa, tapi anak muda ibadah luar biasa. Kebalikannya abghadul syabir asi, Allah benci sama anak muda enggak ibadah, lebih benci lagi udah jelas ya semuanya ya. Allah suka orang kaya sedekah, lebih disukai orang miskin yang sedekah. Orang kaya sedekah itu, orang miskin sedekah. Allah benci orang miskin pelit, lebih benci lagi udah kaya pelit. 3. Allah suka orang miskin tidak sombong. Ada miskin tidak sombong disukai Allah, lebih suka lagi orang kaya udah kaya tidak sombong. Ini hadis qudsi. Allah benci orang kaya yang sombong, lebih benci lagi udah miskin sombong. Ada nggak miskin sombong di daerah mana? Cepet teh, itu rumah saya cepet teh, ya Allah. Semoga ada berkahnya. Salam buat pengurus dan keluarga semua. Tidak buka pertanyaan dulu, saya mau langsung berangkat ke Cipondoh, Tangerang. Ini driver yang bawa kendaraan saya lagi ke Bogor, maka mau nggak mau saya yang bawa dengan istri. Semoga sehat selalu. Pak Zulfikar, salam buat keluarga. Semangat ibadah, kita nggak pernah tahu kebaikan dari arah mana. Tapi biasanya meninggal sesuai dengan kebiasaan. Ada orang meninggal dunia lagi sujud. Siapa dia Ustadz? Sujudnya di Masjid Al-Ittihad Tebet. Saya ada kajian di Masjid Al-Ittihad Tebet, meninggal di CCTV kelihatan lagi apa dia? Sujud. Namanya Bapak Izhar.
istrinya Ibu Aida. Bapak Izhan meninggalnya di rumah Allah sebagai tamunya Allah. Di ibadah yang pertama dihisab yaitu sholat, dan digerakkan sholat yang paling dekat yaitu sujud. Kata istrinya Ibu Aida, memang kebiasaan suamiku sholatnya selalu berjamaah di masjid. Sesuai dengan apa tadi? Jangan sampai kebiasaan hari Minggu begini, hari Ahad ini pada apa? Mancing. Silakan aja, tapi usahakan jangan bayaran ya. Kenapa Ustaz? Hati-hati, daerah Jagakarsa ada orang mancing. Ada orang mancing sambil merokok, rokoknya jatuh, mati. Apanya yang mati? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya mau tes dulu apa yang saya sampaikan. Sejam 10 menit saya nyampaikan tausiah. Saya pengen tes biar saya keluar dari masjid ini saya tenang. Ya, kenapa orang beriman ketika meninggal rohnya dicabut di surah An-Nazi'at dengan cara yang keras? Apa tadi? Menghapuskan dosanya. Kenapa orang kafir ada yang dilemah lembutkan ketika sedang sekarat? Apa tadi? Terakhir, ya Allah mudahkan ya Allah. Kapan surga dan neraka sudah dapat kita ketahui? Sedang apa? Masya Allah. Tutup. Apa amalan biar kita sedang sekarat diperlihatkan surga? Terakhir, apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.